Itu macam mana cara-cara? Apanya? Gas udah habis. Terus Nggak dibayar apa 100? apanya sekarang? Gasnya mau dibayar apa gratis? Udah di sana. Di Amal Water. Atau di gas udah habis. Sekarang mau beli apa? Bayar. Mau gratis. Mau beli atau gratis? ada yang gratis. Ada. Ada. Di mana? Ada gratis. Di mana? Di depan ini. Wah ini. Iya, tapi wah. Kalau dia udah ikhlas, nggak apa-apa. Aku udah raja, aku gratis. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja Wak bilang itu. Jangan aku lagi yang bilang nyari kerjaan namanya. Wak kan udah tiap hari tahu Wak yang ini. Merepetnya kenapa? Merepetnya kenapa? Ah, Cepat kali habis. Kepala habis ada iya lah untuk masak sekali. Jadi tak mana? Ya. Itu nak masak pasti masak. gini Wak, kadang-kadang orang tuh nggak merepet, orang hanya nanya, cuman Wak mengartikannya tuh merepet. Iya, kadang kepala habis aja. Kepala habis. Gitu. Gak apa-apa Wak, jalanin aja tugas Wak yang sudah ditugaskan. Kalau ada yang merepet atau nanya kan wajar ya kan. Gitu. Kalau memang ada yang merepet kali bilang aja kau gantikan aku. Berani bilang itu. Nggak, orang itu nggak merepet. Kayak contoh si Wak Gegen itu. Dia tuh bercanda dikerjainnya Wak Ipul, bercanda dia tuh. Apalagi Wak Bram tuh banyak bercanda dia tuh. Sekarang gini, itu udah selesai tugas. Sekarang gaji Wak Ipul macam mana? Itu gajian. Apakah mau ditambah atau nggak usah? Atau malah dikurangin untuk ya? Ikhlas. Maunya ditambah gitu. Oh nggak cukup. Oh jadi ditambahin. Kira-kira cukupnya ditambah berapa? Stres ya. Oh, Keluar nggak kira-kira kan orang pasti masing-masing punya kepengenan, keinginan gitu. Pengennya ditambah berapa gitu? Tambah 200. Itu per hari apa per apa? Per minggu atau per bulan nambah 200. Oh, cukup itu udah. Atau mau nambah? Boleh. Jangan, aku kan kok kain. Oh, sampai mana lah tuh? Jangan, aku Enggak, jadi enggak ini untuk Waipul aja. awak jangan ikut campur. Untuk Waipul aja kira-kira nambah berapa? Nambah berapa? 1,3. Jadi yang kemarin berapa? 1 tambah 1,3 berarti 2.300.000. Kan awak kan nanya nambah berapa? Nanya 1,3 katanya. Mana tahu dikabulin ya kan? Gitu. Sekarang yang betul-betul aja lah berapa. Jadi Langsung aja. nambahnya berapa dari yang udah dikasih? Nambah 1,3. Berarti kemarin 1 juta. oh maksudnya digenapin jadi 1,3 gitu. Bukan nambah 1,3 bukan. Padahal saya udah mau ngomong udah tambahin aja 1,3 jadi 2,3. Oh. Wah, Gegen suka merepet. Kenapa dia merepet? Oh gitu. Gelas kan? Beli-beli. Waduh.
Itu mana tuh ya? Aku pernah dia tuh penjelaskan. Ah. Ya. Kira-kira betul apa enggak tuh? Betul lah. Enggak betul. Betul lah. Enggak, maksudnya Pak Gegennya betul apa salah? Salah, salah. Abang beli. Oh iya iya. Jadi cocoknya orang salah kayak gitu diapain? Ya dia dibelikan. Pas jawabannya pas ya ya. Iya 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 iya. Iya iya. Habis kamu sama. Iya 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 iya. Jadi sama aja kalau orang salah harusnya diapain? Kalau orang yang salah gitu, orang yang nggak tahu harus dikasih tahu berarti ya. Iya. Pas pas pas. Jadi ini hanya ngomong-ngomong aja, nggak ada kopi apa gitu, nggak ada. Mana di mana? Mana dia? Jadi kok nggak keluar-keluar dari tadi ya kan? Ada nunggunya kan. Udah 45 menit di sini nggak keluar kopi ya kan? Apa? Nggak ada pesan. Enggak ada pesan. Nggak ada pesan. Perasaan tadi udah bilang ya kan? Iya, nanti nggak ada pesan. Sih. Jadi gini Wak sekarang kan ini dapur udah nggak tahu di mana, ya kan? Kira-kira Ini dia, pandi Bang. Kalah. enggak, tadinya rencana lantai 5 orang ini. Aku bilang yang betul aja kalian ya kan. Aku bilang bagus ini basement aja, kita gali ke bawah. Cocok. Lalu bawa. Ah, Habis itu timbun. Kira-kira meledak. Dapur bung jatuh balik. jadi nggak banyak masalah gitu. Kalau di atas kan nampak orang semua ya kan. Kalau di bawah udah. Kompornya berasap nampak ya. Ya. Kan enggak. Di bawah paling Apa rencana pengajian apa? mengaji apa nih? Mengaji. Maksudnya Ngajar ngaji. ngajar ngaji untuk anak-anak gitu. Kapan rencananya akan dibuat? Ini Jadi kita nampak ada di atas. Biar ada manfaatnya untuk di atas nanti oh lantai 2-nya gitu. dipergunakan. Ini kan masih apa Wak? Masih membangun ini. Nanti beres dulu lah. Ya tunggu siap dulu baru kita bisa. Dan itu Bapak nanya ke seksi dakwah Pak. Wah Ipul nanya ke seksi dakwah, bagian dakwah. Enggak, nanyanya ke orang yang mengurusi dakwah. Tahu nggak siapa yang mengurusi dakwah sekarang? Mas Denny. Loh, kok saya? Iya, dakwah dan PHBI. Saya mah di bawah. Ya Mas Denny. Wak Hasan, Wak Imam. PHBI Mas Denny. Kalau PHBI kan hari-hari besar aja dia. Ya. Jadi kenapa Bapak nanya ke saya? Ya, Wak kan juga termasuk. Bapak bilang marah. Loh, ya salah. Ya orang pas Bagian dapur. saya aja menanyakan kemari. Gitu. Apa kita? Pak, tapi dari tadi ini udah setengah jam Pak, udah 1 jam. Kopi nggak keluar-keluar. Keluar, Pak. Itu ya, jalan mana? Gitu. Oh, Bang Kopi dibajak oleh Temima. Oh gitu. Gitu ya. Tapi yang ditanya ke Bapak ini tadi, kopi sampai setengah jam nggak keluar, mana dia? Apa ada unsur kaitannya dengan naik gaji? Ya, gini Pak. Kalau Bapak bisa mengurusi sekarang ini kopi, Naik gaji. saya sampaikan. Ada duit aku Pak karena. Jadi sekarang perlu duit untuk beli kopi. Gak ada duit saya Pak. Sama. Masalahnya saya kemarin beli 1 renteng sama 1 kaleng, saya dapat 1 gelas cuman. Habis itu nggak tahu kemana. Jangan nengok aku Pul. Jangan nengok aku Pul. Jangan nengok aku Pul. Aduh. Jadi gaji sekarang berapa nih? Yang jelas dulu lah. Nambahnya berapa? Tambah gopek Loh, jangan nanya saya, Pak. Enggak, ini harapan. Harapan tuh boleh.
Ya, pentingnya berat ya lah. Ya, cuman Aku kalau masih siap, nambah 2 orang aja di sini. Di sini nambah 2 orang. 2 orang. Waipul Wah, Habis. termasuk. Iyalah. Oh, Waipul termasuk. Saya Nambah. pikir Waipul tidak termasuk. nambah 1 orang lagi. Ya, berarti 1 juta bagi 3 2 gitu. orang lagi. Berarti 1,3 bagi 3. Iya. iya, Ulang-ulang lagi, waduh. Berarti 1.300.000 dibagi 3. Enggak ada apa-apa. Lah, habis itu kalau habis kita bagi 3 orang, langsung itu lah. Ya, Ada oh gitu. Kalau habis kita 500 bagi 3. Jadi mau nambah misal 3 orang mau nambahnya berapa? 1,5. 1,5 tambah 1,3 tambah 1. Gitu. berarti banyak kali lah. Berapa kali tuh ya? Maksudnya tanya, Yang aku bilang udah dibikin Waipul. Pas mau sholat bersihin gitu udah. Hah? Pas mau sholat tuh beres kamar mandi apa gitu. Itulah, berarti kali ya. Aku salah, aku jahit. Tuh, dengan air tuh. Kan aku udah bilang kalau orang yang nyuruh pas lagi kerja setengah jam mau sholat, ada yang nyuruh, aku masih bikin untuk nanti tar lagi sholat, bilang gitu. Kalau digituin terus orang itu akan tahu, oh ini udah mau sholat, jangan suruh dulu. Itu Mana berani lawan, Wak? Nanti kan digaji. orang bukan orang itu yang gaji, Kok nggak orang itu, Wak? Saya udah gaji. gitu. Bikin aja Wak kayak gitu. Aku saja kerja dah dulu. Aku saja kerja. Karena ada yang kayak begitu di masjid. Aku bisa nongkrong dulu gitu dia. Dia 1 orang loh, udah ua namanya. Usianya udah tua. Waipul masih jauh lah. Masih kuat lagi. Jadi demikianlah pemirsa laporan kami dari Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hadis 446 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah wanita yang membersihkan masjid. Ada seorang ibu suka bersihkan masjid setiap hari. Rasulullah SAW melihatnya. Lalu beliau berkata, maksudnya Abu Hurairah, fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Faqala afala kuntum adhantumuni faka'annahum saggaru amraha. Faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaiha. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 1 nomor 124, Imam Muslim jilid 2 nomor 659. Yang artinya Nabi SAW bertanya tentang wanita tersebut. Biasanya habis sholat duhur suka bersihin masjid. Kok hari ini nggak ada? Maka para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Riwayat lain tadi pagi. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak mengabariku? Seakan-akan mereka meremehkan perihal kematiannya. Jadi karena dia cuma wanita miskin, sudah tua, penyapu masjid, tidak usah diberitakan kepada Nabi SAW. Begitulah. Maka Nabi SAW bersabda, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian mereka menunjukkan kuburannya dan lalu Nabi SAW mensolatinya. Imam Muslim menambahkan riwayat, ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan atas penghuninya dan sesungguhnya Allah menyinari kuburan-kuburan ini dengan sholatku untuk mereka. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah keutamaan pengurus masjid. Dan banyak orang menganggap remeh ini, menjadi marbot masjid. Seakan-akan mereka itu tidak punya kedudukan, tidak punya pendidikan. Kita lupa teman-teman sekalian, kalau seseorang di antara kita menjadi penasehat, menjadi pengawal, menjadi pembersih istana presiden atau istana raja, kita sudah merasa bangga bolak-balik masuk di istana itu. Bagaimana dengan orang yang mengurus istananya Allah? Walaupun masjid itu sangat sederhana, tetap dia rumahnya sang pencipta dan dia punya nilai khusus orang itu. Makanya memuliakan para marbot masjid adalah bagian daripada agama kita.
Perempuan ini tidak digaji sama sekali ibu ini, dan dia selalu saja membersihkan masjid Nabi SAW sukarela. Nabi lihat selalu dia bersihkan, menata-nata. Wanita ini selalu membersihkan masjid Nabi SAW. Dan banyak sahabat anggap, ya sudahlah, dia sukarela. Seperti kita lihat ada seorang ibu tua datang sapuin masjid, dianggap remeh. Dan memang dalam hadis ini dikatakan seperti itu. Sebagian sahabat menganggap remeh, sudahlah, dia sudah mati. Dan tidak perlu disampaikan kepada Nabi SAW. Bukan seorang tokoh sahabat yang harus dilaporkan ke Nabi lalu Nabi sholati. Dan Nabi SAW memberikan pelajaran, bukan begitu. Bahkan Nabi tanya, mana kuburannya? Ditunjukkan kuburannya, lalu beliau mensolati jenazah itu di atas kuburannya. Ini poin pentingnya kedudukan para marbot masjid. Yang kedua, tentang bolehnya mensolat di jenazah di kuburannya, tapi khusus jenazah yang mati hari itu. Kalau sudah berlalu, tidak bisa lagi. Nabi SAW mensolati jenazah wanita yang di atas kuburan karena tidak sempat mensolatinya di rumahnya, karena tidak tahu kematian orang ini, maka beliau pun pergi ke masjid lalu mensolati jenazahnya. Dan ini dibolehkan, tapi dengan syarat tadi, memang dia meninggal hari itu.